Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya ada janji Tuhan Yesus dalam hidup kita yang mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan pelihara kami, tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Saat yang indah, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setiap kali Tuhan memulihkan seseorang, maka Tuhan memberikan kepadanya hati yang baru. Itu sebabnya kita percaya bahwa yang dapat mengubah hati manusia itu hanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang dapat mengubah hati manusia cuma Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua maupun anak yang berharap mungkin orang tua kita berubah di jamaah Tuhan, berharap istri kita, suami kita, ipar kita, menantu kita, mertua kita berubah, kita bisa bawanya dalam doa, saudara. Karena kita percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang kepada Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 11, ayat yang ke-19, Yehezkiel pasal 11 ayat 19, firman Tuhan bilang begini, Aku akan memberikan mereka, bangsa Israel, hati yang lain. Lihat saudara, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel hati yang lain. Tuhan yang sama yang sanggup memberikan kepada suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mertua, menantu, adik kakakmu, hati yang lain. Roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan kepada Yehezkiel bahwa ketika bangsa Israel jauh daripada Tuhan, dan Tuhan dengan belas kasihannya kembali mengumpulkan mereka, maka Tuhan bilang, aku akan memulihkan mereka. Dan ketika mereka dipulihkan sama Tuhan, yang pertama kali dipulihkan adalah hatinya. Kenapa hati? Karena dari hati, Amsal katakan, terpancar kehidupan. Dari hati sumber segala sesuatunya. Itu sebabnya yang pertama kali disentuh oleh Allah adalah hati manusia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kalau Tuhan sudah menyentuh hati seseorang, wow, itu hidupnya berubah drastis. Sama-sama bilang sama saya, ada perubahan. Ya, pasti ada perubahan, karena orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, kasihnya Allah itu akan mengubahkan hati. Dan orang yang hatinya diubah, Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kepada mereka hati yang taat, saudara. Jadi hatinya tuh diganti dengan hati yang taat. Tentu bukan hati secara fisik gitu ya saudara ya, tapi hati secara roh. Roh yang takut akan Tuhan. Aku akan memberikan kepada mereka roh yang baru, hati yang lain di dalam batin mereka untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Makanya orang yang udah disentuh, dijamah hatinya sama Tuhan, saudara akan lihat berubah, pasti berubah gitu. Bahkan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pun akan bingung-bingung. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, iya kan? Tuhan memulihkan keadaan Sion. Seperti orang yang bermimpi, kok bisa ya saya jadi ikut Tuhan seperti ini? Kok bisa ya saya yang dulu pemadat, pemabuk, suka kasar sama istri, suka kasar sama anak, kok bisa sekarang saya mengalami perubahan? Orang yang sudah hatinya dijamah sama Tuhan, itu pun akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan dalam hidup. Saya percaya ada banyak dari kita yang mendengarkan program ini saat ini pun merasakan hal yang sama.
Iya loh pendeta, dulu saya hidup gak seperti ini. Tapi bersyukur ketika Tuhan jamah hati saya, Tuhan pulihkan hidup saya, maka saya berubah drastis. Saya percaya, karena itu yang dialami oleh seorang yang bernama Saulus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Tuhan jamah hatinya. Dia berubah 180 derajat, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada perubahan, ada pemulihan karena kasih Allah mengubah hati manusia. Seorang kepala pemungut cukai yang biasa hidupnya merugikan orang ketemu berjumpa dengan Yesus, yaitu Zakheus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang, jika aku merugikan orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Haleluya, perubahan drastis terjadi. Bahkan wanita yang kedapatan berbuat zina, Tuhan pulihkan hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat bagaimana setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih Allah, disentuh hatinya oleh Allah, dia mengalami perubahan. Saya percaya itu pun harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang mengaku sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita yang mengaku sudah mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga akhirnya melahirkan pertobatan sejati. Yuk kita lihat yuk. Kita lihat, kita sadari hanya kita yang tahu kok. Kita lihat kok perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan menyentuh hati kita. Karena saya percaya kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu yang sanggup mengubahkan hati setiap orang. Itu sebabnya ketika Yesus datang, Yesus datangi orang-orang berdosa. Kenapa? Agar mereka mengalami sentuhan hati. Agar mereka mengalami sentuhan kasih Allah melalui kehidupan Yesus. Sehingga akhirnya orang-orang yang berjumpa dengan Yesus dipulihkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa memaksa orang berubah, saudara. Ya, kita nggak bisa memaksa suami kita, istri kita, anak-anak, mertua, menantu, orang tua, adik atau kakak kita berubah. Nggak bisa. Siapa kita? Kita hanya bisa jadi contoh, kita hanya bisa jadi teladan. Kita bisa berdoa buat mereka, tetapi perubahan itu datang dari Tuhan. Karena ketika Tuhan jamah hati seseorang, kita cuma bisa belas kasihan Tuhan, belas kasihan terhadap pasanganku, belas kasihan terhadap anak-anakku. Makanya jangan pernah berhenti berdoa buat mereka yang masih jauh dari Tuhan. Tahap berdoa. Kita memohon belas kasihan Tuhan, karena ketika Tuhan menyentuh hati seseorang, wow, kuasanya akan membuat seseorang berubah, saudara. Karena hati yang taat diberikan kepada mereka, dan hati yang keras dijauhkan daripada mereka. Ya saudara ya, kita berdoa sama-sama, kita rindu agar orang-orang yang mungkin kita lihat, kita dengar masih jauh dari Tuhan, bahkan kita lihat ada orang-orang yang membenci kekristenan, kita nggak usah lawan, kita doakan. Kita percaya kalau Saulus bisa diubahkan Tuhan menjadi Paulus, menjadi orang yang dipakai Tuhan Yesus radikal, maka orang-orang seperti itu pun akan terjadi di zaman akhir ini. Amin. Kita terus doakan sehingga ada terobosan dalam kehidupan mereka, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengelak ketika dia dijamah dan disentuh oleh Tuhan, hatinya diubahkan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih karena hari yang dahsyat, hari yang luar biasa kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu, kami yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kami tetap terus berpegang, kami tetap terus hidup kepada Tuhan. Kami tetap terus melihat ada perubahan-perubahan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin hari semakin mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, dan berdampak kepada mengasihi sesama kami manusia. Kami juga berdoa bersatu hati. Mungkin ada orang-orang yang hari-hari ini umat-Mu sedang doakan. Mungkin mereka suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, atau bahkan adik atau kakak, bahkan tetangga, teman-teman mereka yang hari ini mereka doakan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau jamah hati dan hidup mereka, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka diubahkan, mereka mengalami lawatan Allah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini menjadi hari di mana kami mengalami kuasa dan lawatan Tuhan terjadi atas kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.